Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana dan rahasianya membuahkan tanaman anggur. Banyak teman-teman yang menanam anggur tetapi bingung cara membuahkannya, sehingga tanaman tersebut ditanam bertahun-tahun tidak mau berbuah. Ini tanaman saya tanam secara terbuka seperti ini. Hujan kehujanan, panas kepanasan, tetapi hasilnya alhamdulillah bagus. Dan ini sudah saya lakukan penjarangan. Kalau tidak dilakukan penjarangan, pertumbuhan buahnya tidak maksimal. Walaupun panas kepanasan, hujan kehujanan, tanaman tersebut tetap tumbuh bagus dan berbuah banyak. Banyak teman-teman yang menanam pohon anggur sudah ditanam beberapa tahun tidak berbuah, dikarenakan mereka tidak tahu bagaimana sistem dan cara pembuahannya. Maka dari itu, video kali ini saya ingin bahas secara khusus rahasia pembuahan untuk tanaman anggur. Untuk membuahkan tanaman anggur, kita itu harus benar-benar mengenali jenis dan tanaman anggur yang kita tanam. Dan juga kita harus mengenali mana cabang tunas air dan mana tunas bat. Karena itu sangat penting sekali menentukan keberhasilan kita dalam membuahkan tanaman. Ini tanaman anggur yang pernah saya bagikan kemarin, yaitu saya sistem buah terus-menerus. Ini satu tersier sudah ada 5 dompol buah disambung dengan bunga yang sangat banyak, sekitar hampir 5 bunga kemudian. Nah, seperti ini. Dengan cara yang sudah saya bagikan, teman-teman bisa membuka video yang berjudul cara membuahkan anggur tanpa pernah berhenti. Nah, di situ saya bagikan bagaimana caranya dan tekniknya. Kali ini saya lebih ingin khusus agar supaya teman-teman tidak gagal dalam melakukan pembuahan tanaman anggur. Dan ini contohnya. Kemarin setelah melakukan pemangkasan, hasilnya seperti ini. Setidaknya tapi kita harus tahu teori dan teknik bagaimana cara memilih dan memilah mana yang harus diambil dan mana yang harus dipertahankan. Berikut rahasia teknik pembuahan anggur. Nah, ini cara saya melakukan pembuahan. Sebelum kita membuahkan tanaman anggur, kita harus mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah tunas air dan ini daun. Dan di situ ada tunas bat. Setelah kita melakukan pemangkasan, secara otomatis pasti yang tumbuh dulu adalah tunas air di ketiak daun seperti ini. Jika teman-teman ingin membuahkan, secara otomatis tunas air harus kita ambil seperti ini. Kita ambil agar supaya tunas bat nantinya akan pecah dan membawa bunga. Banyak teman-teman yang tidak tahu dengan teknik ini, kebanyakan main pangkas saja tapi tidak ada proses berkelanjutan. Proses berkelanjutan yaitu adalah membuang tunas air yang ada di atas tunas bat seperti ini. Nah,
tunas air kita buang agar supaya terjadi pembuahan. Kalau hanya pemangkasan dan pembuangan daun tunas air kita pelihara, maka sampai kapanpun tanaman anggur tidak akan berbuah. Jika berbuah pun hasilnya tidak maksimal. Maka dari itu inilah teknik yang harus diketahui bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur. Karena dengan cara ini dipastikan tanaman anggur akan berbuah. Yang penting bagaimana cara kita merawat, pemupukan, dan penyiraman yang benar. Nah, contohnya seperti ini. Jika tunas air kita buang, secara otomatis tunas bat akan pecah. Dan seperti ini. Ini saya pelihara 2 mata tunas bat sehingga masing-masing cabang membawa buah dan bunga. Nah, ini saya ulangi lagi. Ketika kita melakukan potes pucuk dan tunas air kita buang seperti ini, secara otomatis tunas bat akan pecah dan membawa bunga seperti ini. Tapi bagaimana cara mengatasi jika waktu kita pemotesan pucuk tunas air kita buang dan ternyata tidak membawa bunga? Nah, ini contohnya. Ini potes pucuk, tunas air saya buang dan tidak membawa bunga, melainkan bunga PHP, bunga yang tidak maksimal seperti ini. Jalan satu-satunya kita harus pangkas mundur. Contohnya seperti ini. Nah, ini mata tunas ketiga membawa bunga dan yang pertama keluar tidak membawa bunga, maka kita buang. Lebih baik kita buang mengharapkan mundur 1 mata tunas sehingga berharap nantinya dia akan membawa bunga. Ini bunga PHP dari potes pucuk. Tapi ini tidak maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka kita berharap tunas bat yang ini akan mengeluarkan bunga. Bagaimana caranya? Kita potong saja. Kita potong di sini. Nah, perhatikan, kita potong. Nah, yang tadinya hanya membawa bunga PHP kita buang agar supaya yang tunas bat kedua ini, nah ini akan membawa bunga. Biasanya ini dipastikan 90% membawa bunga karena di bagian tunas ketiga sudah membawa bunga. Contohnya seperti ini tadi. Nah, teknik-teknik ini harus diketahui juga para teman-teman. Ini batang tersiarnya sudah membawa buah dan membawa bunga, dan ini tadi potes pucuknya gagal, tidak membawa bunga melainkan bunga PHP yang kualitasnya jelek, maka kita mundur 1 mata tunas. Nah, untuk teman-teman setidaknya kita benar-benar mengetahui apa itu tunas air dan apa itu tunas bat. Akan saya ulang-ulang sehingga teman-teman yang pemula akan paham benar. Setiap daun keluar pasti ada tunas air menyusul. Nah, seperti ini. Tunas air kita buang berarti yang kita pertahankan adalah mata tunas bat. Nah, ketika tunas air kita buang, suatu saat tunas bat pasti akan pecah dan membawa bunga. Semua ini akan berhasil tergantung bagaimana cara kita menanam, merawat, dan memupuk tanaman tersebut. Agar supaya pembuahan bisa maksimal, hasil pun sangat menyenangkan. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar supaya tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Dan jika ada tutur kata saya dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.